keluarga adalah tiang negara. Jika setiap keluarga hidup secara berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas, Indonesia juga akan sejahtera. Dan jangan lupa, di tengah keluarga yang sejahtera akan lahir keluarga yang sehat, keluarga yang cerdas. Sehingga pada saat Indonesia emas itu yang muncul adalah keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang produktif, keluarga-keluarga yang betul-betul memiliki kualitas. BKKBN menjadi sahabat keluarga dan juga sahabat remaja. BKKBN siap untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan lahirnya generasi yang sehat dan bebas stunting. Mari kita cegah stunting dengan mewujudkan keluarga yang kecil berkualitas guna mendukung tercapainya Indonesia maju. Hidup berencana itu Saudara, mempersiapkan generasi emas 2045 bukan hal mudah. Pasalnya stunting atau kondisi tubuh yang lebih pendek dari standar akibat kekurangan gizi masih menjadi masalah utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Kondisi ini harus segera dientaskan karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045. Lalu bagaimana pemerintah mencegah stunting? Kita akan berbincang dengan Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Selamat pagi Pak Hasto. Ya, selamat pagi. Ya, Dok, jadi sebelum kita bahas lebih banyak soal program BKKBN dalam mencegah stunting ini, boleh menjadi pengetahuan masyarakat juga disampaikan kondisi seperti apa yang dikatakan sebagai stunting? Ya baik, jadi stunting itu memang kalau orang umum kan mengatakan pendek gitu. Tetapi ingat bahwa stunting itu ada 3 hal yang harus terpenuhi ya. Yang pertama memang dari sisi fisiknya dia bolehlah dikatakan pendek gitu ya. Tetapi harus ada penyertanya, yaitu yang pertama itu memang kemampuan kecerdasannya bisa di bawah rata-rata daripada umum. Kemudian yang kedua bahwa mereka ini punya nasib yang berbeda di saat besok usia 45 tahun atau usia tua. Karena orang yang punya stunting ini akan cenderung dia kena penyakit kardiovaskuler lebih gampang, yaitu penyakit jantung, kemudian tekanan darah tinggi, stroke, begitu. Kemudian juga lebih gampang kena penyakit gangguan metabolisme, atau katakanlah seperti kencing manis, misal begitu. Nah inilah stunting, jadi setiap stunting itu memang pasti pendek, tetapi orang yang pendek belum tentu stunting, begitu. Berarti selain bentuk tubuh atau ukuran tubuhnya, tetapi juga kondisi kesehatan juga terganggu akibat stunting ya, Dok ya? Betul, dan kecerdasan ini penting. Oke, kita tahu Presiden menargetkan tahun 2024 bisa angka stunting turun sampai dengan 14%. Saat ini sebenarnya kondisi angkanya seperti apa, Dok? Ya, sekarang ini angkanya yang tercatat adalah 27,6%, 27,67% ya. Ini angka yang masih cukup tinggi dan ada beberapa prediksi di akhir tahun 2020 kemarin itu beberapa pengamatan dan juga prediksi memang ada peningkatan karena ada pandemi. Sehingga ada para ahli yang mengatakan bahwa di atas 30% ketika pandemi ini. Tetapi sekarang yang kita pedomani adalah 27,67% itu. Dan itu perlu upaya yang serius untuk menuju 14%, iya. Apa penyebab utamanya sebenarnya, Dok? Apakah betul semata-mata hanya karena masalah ekonomi atau faktor ekonomi keluarga? Iya, sebetulnya boleh sebagai underlying problemnya adalah faktor ekonomi, itu bisa ya. Tetapi yang perlu kita sadari bersama, ada faktor dekat yang kemudian menentukan stunting atau tidaknya. Yang pertama adalah masalah asupan nutrisi. Jadi asupan gizi, makanan yang cukup, ini yang menentukan. Kemudian yang kedua adalah sehat tidaknya si anak ini. Jadi ada mereka yang sebetulnya asupannya bagus, tetapi kemudian sakit-sakitan. Maka kemudian dia bisa stunting juga. Ingat bahwa stunting ini terjadi dan bisa dikoreksi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama ini sampai usia 2 tahun, artinya setelah usia 2 tahun ini agak sulit untuk dikoreksi. Maka marilah kita manfaatkan 1000 hari kehidupan pertama, begitu.
Dengan situasi sulit ini dok, apa langkah-langkah yang dipersiapkan dan akan digencarkan oleh Dr. Hasto beserta dengan jajaran BKKBN untuk bisa menurunkan angka stunting ini? Ya, kita sudah membuat rencana aksi ya. Jadi rencana aksi ini kita buat untuk seluruh Indonesia bahwa pendampingan terhadap keluarga yang mereka berisiko tinggi stunting ini penting sekali. Jadi pendampingannya tidak hanya kepada anak stunting, tetapi justru kepada pasangan usia subur yang akan melahirkan anak stunting. Nah, oleh karena itu kita dampingi mulai dari mereka yang mau nikah. Kalau bisa nikah itu jangan hanya pre-wedding saja yang dibesarkan. Prekonsepsi itu lebih penting. Artinya prekonsepsi ini mempersiapkan pertemuan antara bibit laki-laki, sperma, dengan telur dari perempuan. Supaya anaknya tidak stunting. Iya, saya sering kritik itu ya. Banyak orang melakukan pre-wedding habis puluhan juta, dibayar, dilakukan. Tetapi prekonsepsi yang hanya butuh Rp20.000 atau bahkan gratis kalau di puskesmas itu tidak dilakukan. Sehingga kita kadang-kadang sudah agak miskin sedikit tetapi keliru ya. Kelirunya keliru yang mahal itu ya. Nah itulah kritik saya. Dan yang kedua harus pada saat hamil, harus semua orang hamil di Indonesia harus didampingi kalau menurut saya. Jadi tidak ada satupun yang tidak terdampingi. Ada 5 juta. Saya optimis mampu karena apa? Jumlah bidan cukup. Kami ingin bekerja sama dengan bidan, dengan PKK, dan dengan kader untuk bersama-sama mendampingi ibu hamil. Dan yang terakhir adalah pendampingan pasca persalinan yang 1000 hari kehidupan pertama. Memastikan bahwa intervensi kita itu sampai kepada mulutnya bayi, mulutnya anak itu. Ini penting sekali pendampingan. Nah tentu selebih dari itu faktor jauh itu seperti kesehatan lingkungan, kemudian penyediaan air bersih, kemudian kemiskinan itu menjadi hal yang terus harus kita perbaiki agar kemudian akhirnya juga menunjang program stunting ini. Begitu, Mbak. Ya, jadi transfer pengetahuan soal ini juga sudah dilakukan oleh BKKBN berarti ya, Dr. Hasto? Iya, kita kan punya jejaring, kita punya penyuluh, dan kemarin terima kasih kepada Pak Presiden Jokowi yang mengizinkan untuk jumlah penyuluh itu ditambah. Iya, sehingga kita akan menambah 4-5 ribu penyuluh seluruh Indonesia. Ini kemudian kita punya program e-learning ya, jadi kita secara virtual untuk meningkatkan kemampuan skill dari penyuluh, pengetahuannya dan juga keterampilannya kita lakukan. Jadi ikut memanfaatkan digitalisasi juga begitu ya dok ya? Respons dari masyarakat seperti apa dok? Yang pertama respon yang terkait dengan stunting ini luar biasa. Artinya kepala-kepala daerah yang saya kunjungi itu semangatnya untuk mengentaskan stunting di wilayahnya itu luar biasa. Sangat besar sekali. Dan masyarakat ini memang mereka kan namanya kesehatan anak itu menjadi hal yang sangat dia dambakan. Betul. Sekarang orang tua mana yang pingin anaknya itu tidak sehat? Hampir tidak ada. Ya meskipun orang tuanya stunting ibaratnya begitu ya. Tetapi pasti ingin anaknya itu sehat, cerdas. Itu pasti itu. Makanya sebetulnya tergantung bagaimana kita membawakan saja. Kalau kita itu bisa membawakan, menyampaikan untuk menjadi kebutuhan bagi keluarga ini menjadi yang penting. Maka tugas BKKBN untuk sebagai demand creation supaya ini menjadi kebutuhan masyarakat dan keluarga ini menjadi hal yang penting untuk mengemban amanah dari Bapak Presiden tersebut. Pencegahan adalah satu hal, tapi kalau juga sudah banyak kasus-kasus stunting untuk penanganannya sendiri, BKKBN bekerja sama dengan sejumlah pihak juga seperti apa penanganannya sejauh ini dok? Tadi sudah saya sampaikan bahwa penanganan ini punya waktu agak terbatas ya. Hanya 1000 hari kehidupan pertama. Maka saya akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kemudian dengan Dinas Kesehatan, Bupati dan Wali Kota untuk menggalakkan bagaimana asupan nutrisi di 1000 hari kehidupan pertama ini. Jadi kalau ada bayi yang lahirnya berat badannya kurang dari 2,5 kilo dan panjangnya kurang dari 48 cm, ini kita harus kawal betul harus pantau betul. ASI-nya harus sukses, ASI eksklusif. Kemudian makanan tambahannya juga harus sukses sampai 1000 hari, 24 bulan ya. Karena sekali lagi
setelah 24 bulan itu agak sulit untuk mengoreksi. Bahkan para ahli mengatakan tidak bisa lagi dikoreksi. Jadi sudah stunting ya sudah stunting begitu. Kasihan ini sayang. Nah, makanya ini salah satu cara bagaimana memberikan nutrisi yang cukup, mencegah adanya sakit dengan cara imunisasi dasar yang lengkap juga harus dikerjakan. Saya kira hal ini penting untuk dilakukan bersama kementerian dan lembaga yang lain. Butuh kerjasama dari semua pihak. Tentunya kita semua masyarakat juga mendukung untuk mencegah stunting menuju generasi emas 2045. Terima kasih banyak Dr. Hasto atas waktu di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu, Dok.